Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari Politeknik Negeri Malang akan mempersembahkan materi kami untuk sejarah lomba karakteristiknya nasional poin 2021. Lomba yang beredar, tak kenal maka saya. Perkenalkan, saya Muhammad Gatami dari Teknik Mesin. Saya Pramora Siregar dari Teknik Kimia. Bimbingan oleh alumni STMT dengan karya yang berjudul C-Class, Sistem Sirkular Pengelolaan dan Sampah secara Lokal yang terintegrasi Society 5.0. Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu penyumbang sampah terbesar kedua di Jawa Timur setelah kota Surabaya. Ini dibuktikan berdasarkan sistem informasi pengelolaan sampah nasional tahun 2017 sampai 2018 sampai terhitung sebanyak 575 ton per hari dan sampai tidak dikelola 227 ton per hari. Hal ini diperparah pada tahun 2020 di Kabupaten Sidoarjo sampah yang tertimbun mencapai 1.224 ton per hari. Hal ini disebabkan TPST atau tempat penampungan sampah terpadu di Kabupaten Sidoarjo di tiap-tiap desanya tidak berjalan maksimal, di mana berdasarkan observasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo dari 75 unit TPST, 7 diantaranya berjalan optimal, 28 diantaranya berubah menjadi tempat penampungan sampah, dan 40 lainnya berstatus tidak aktif. Melalui hal ini dapat dibuktikan bahwasannya Kabupaten Sidoarjo masih belum bisa menangani persoalan sampah dengan baik. Hadirnya konsep C-Class sebagai terobosan nyata dalam pengelolaan dan pembuatan sampah di tiap desa dengan terintegrasi, harapannya dapat mewujudkan konsep Society 5.0 di era mendatang. Dalam mewujudkan konsep C-Class ini, kami menggunakan metode 3 model sebagai berikut. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, alih-alih rumah tangga dan sejenisnya akan membuang sampah pada tempat pengklasifikasi yang kita sebut dengan larangan. Nantinya sampah akan dibedakan berdasarkan tiap jenisnya. Setelah sampah penuh, maka akan diangkut oleh driver dengan sistem artificial intelligence. Lalu user atau pemilik rumah tangga akan mendapatkan poin yang dapat ditukarkan menjadi token listrik serta pembayaran transportasi darat nanti. Selanjutnya yaitu inovasi tempat sampah yang bernama larangan. Seperti yang kita lihat, dapat teknologi RFID yang berfungsi untuk memberikan sinyal pada driver, dan saat driver membuka sampah cukup dengan menempelkan kartu larangan. Kemudian pada tampilan pintu tempat sampah yang memiliki tampilan yang berbeda berdasarkan jenis sampah, yaitu sampah plastik, sampah organik, sampah paper, dan sampah logam. Konsep kerja dari larangan dimulai saat membuang sampah ke larangan, kemudian sistem akan memvalidasi sampah sehingga pintu tempat sampah akan terbuka berdasarkan kategorinya. Pada proses ini akan berjalan secara kontinu hingga sampah benar-benar terpilah. Selanjutnya, ini adalah halaman utama aplikasi C-Class yang akan digunakan oleh user dan driver. Fungsi dari aplikasi ini untuk mengetahui lokasi antara larangan dan driver, URL pengangkutan sampah, dashboard konversi poin, pembelian transportasi darat, hingga edukasi. Kemudian ini adalah halaman Find Larangan, di mana driver dapat memilih rute lokasi larangan terdekat. Kemudian bagi user dapat melihat keberadaan driver melalui halaman Find Driver. Driver menerima tugas melalui sistem AI sehingga driver akan datang mengambil sampah sesuai dengan jam operasional. Apabila sampah sudah penuh di luar jam tersebut, maka sistem AI akan menunda terlebih dahulu pengangkutan sampah hingga jam operasional mendatang. Lalu, driver akan mengangkut sampah dengan membuka barcode RFID dengan kartu larangan. Kemudian, driver akan mengirimkan sampahnya ke PLTSA Mikro untuk dilakukan proses selanjutnya. Lalu, sampah yang telah diangkut oleh driver akan diterima di waste reception untuk pretreatment sampah. Sampah yang telah dipilah akan menjadi dua bagian, yaitu sampah organik untuk ditampung ke landfill gas dan sampah anorganik untuk diletakkan ke bunker
untuk mengurangi kadar air. Sehingga sampah organik akan menghasilkan biogas dan sampah anorganik akan menjadi bahan bakar insinerator. Sampah anorganik kemudian dibakar untuk memanaskan economizer dan water wall sehingga menghasilkan uap bertekanan. Uap tersebut dan biogas akan membangkitkan dan menggerakkan mikroturbin sehingga menjadi energi listrik melalui generator. Analisa lokasi. Dari sisi jumlah penduduk, Kabupaten Sidoarjo menempati urutan keempat terpadat di Jawa Timur. Semakin meningkatnya jumlah penduduk, maka semakin meningkat pula sampah yang dihasilkan. Berdasarkan Laili, data timbulan sampah di TPST Desa Tebel pada tahun 2020 dengan jumlah penduduk 10.062 jiwa sebesar 2.415 ton per hari. Analisa potensi energi. Persentase jenis sampah di TPST Desa Tebel yakni 61% organik dan 39% non-organik. Kedua sampah ini diolah menjadi dua jenis, yakni gas metan atau biogas dan uap dari proses pembakaran sampah di insinerator. Berdasarkan perhitungan potensi energi, diperoleh potensi energi biogas sebesar 78,48 kW dan potensi energi dari pembakaran sampah sebesar 15.866 kW. Dengan demikian, total energi listrik yang dihasilkan adalah 15.945 kW. Analisa ekonomi. Penentuan kelayakan ekonomi surplus dapat dianalisis melalui investasi pembangunan PLTSA. Biaya investasi PLTSA yakni 19.316.013.383 rupiah. Dengan biaya produksi laraan diperkirakan sebesar 400.000 per unit. Melalui perhitungan TCI diperoleh biaya total investasi sebesar 82.821.256.208 rupiah. Penilaian investasi dapat dikaji dengan menghitung NPV, IRR, dan PP. Berdasarkan perhitungan, nilai NPV yang didapatkan sebesar 14 miliar dan nilai IRR yang didapatkan sebesar 21,37% dengan payback period selama 3 tahun 7 bulan. Dengan nilai NPV lebih dari 0, IRR lebih dari 4, maka dapat dikatakan proyek ini menguntungkan dan layak didirikan. Pada era Society 5.0 mendatang, seluruh kalangan masyarakat akan berpusat pada kesetimbangan antara kemajuan ekonomi dan penyelesaian masalah sosial. Penerapan Sirkulasi dapat berdampak pada 3 kategori. Yang pertama yakni Smart Village, di mana adanya desa pintar atau mandiri. Yang kedua yaitu Smart Environment dengan adanya pengklasifikasian sampah dengan IoT. Dan yang ketiga yaitu Smart Economy, di mana adanya fitur tukar poin yang dapat ditukarkan dengan token listrik dan pembayaran transport umum. Semoga penerapan Sirkulasi dapat menjadi gambaran desa mandiri yang bebas sampah dan listrik. Terima kasih telah